Hai guys, teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya akan menyampaikan kisah mistis Kampung Jabang Mayit. Kisah ini kita dapat dari narasumber kita, Mas Fikri. Jadi ceritanya di tahun lalu, ya beberapa tahun yang lalu, Mas Fikri ini ikut dengan temannya Bagas. Saat itu Bagas mau pulang kampung, ke kampungnya Karangsari, ke kampung Karangsari di pelosok Jawa Tengah. Nah, Mas Fikri ikut Bagas karena Bagas mau pulang kampung, di situ ada rumah neneknya. Mas Fikri kaget juga karena mengetahui bahwa kampung Karangsari punya nama lain, disebut sebagai kampung Jabang Mayit. Saat Fikri nanya ke Bagas kenapa disebut Jabang Mayit, udah nggak usah banyak tanya gitu. Kemudian berangkatlah mereka ke sana. Rupanya kampung itu jauh dari jalan raya. Masuk ke dalam, makin masuk ke dalam ke pelosok, makin sepi jalanan, makin gak ada suara ayam dan tidak ada orang lalu lalang. Ya, sangat di pelosok. Ya, jalanannya juga rusak dan tempatnya sangat sepi. Sampailah mereka ke rumah nenek Bagas di kampung Karangsari. Saat itu belum ada kejadian apa-apa. Kemudian malamnya Mas Fikri tengah malam ya, dia terbangun. Dia mendengar ada suara oe oe tangisan bayi dari luar rumah. Dia coba melihat keluar dari jendela tapi suasana gelap gulita. Dia tidur lagi, paginya dia nanya sama Bagas. Bagas cuma bilang, udah jangan banyak tanya. Pokoknya jam 2 malam ke atas jangan pernah keluar rumah. Diam saja, tidur. Gitu. Ya namanya anak muda, ada darah muda pengen tahu. Nah, Fikri nungguin tuh. Nah, pas malamnya, kira-kira jam 2.15 tengah malam, dini hari, terdengar lagi suara bayi nangis. Penasaran Mas Fikri keluar rumahnya Bagas. Ke rumah neneknya Bagas, dia melihat ada di bawah pohon besar ada bayi. Bayi masih ada tali pusarnya ya, keluar-keluar gitu. Dan bayi itu matanya merah. Dia mencoba mendekat, kaget dia karena ternyata bayi itu kemudian merangkak mendekati Fikri. Kaget Fikri. Dia seperti kakinya tuh freeze, beku gitu, nggak tahu mengapa. Kemudian terdengarlah suara nenek Bagas dari arah belakang. Dia bilang, tenang, jangan takut, jangan dilawan, jangan dilihat. Tepuk tangan sekali saja, dia lenyap. Nah, kemudian ditepuk tangan dan lenyaplah itu bayi, ya, hantu bayi itu. Nah, kemudian besoknya Bagas memaksa Fikri untuk balik ke luar dari kampung itu, balik ke kosan mereka di kota. Nah, dalam perjalanan kembali ke kosan, Bagas cerita ke Fikri bahwa puluhan tahun yang lalu ada seorang dukun bayi, dukun beranak ya. Nah, dukun itu suka membuang bayi yang gagal dilahirkan. Dan jadi bayi yang gagal dilahirkan itu meninggal, dibungkus kain kafan, dibuang begitu saja. Gitu. Nah,
pada suatu ketika ada beberapa orang tua yang dianggap bersekongkol yang membuang bayi meninggal dalam beberapa malam dalam kondisi lehernya terikat tali pusar. Makanya disebut jadi kampung jabang mayit. Ya, di mana banyak arwah-arwah bayi yang meninggal dibuang begitu saja itu mencari ayah dan ibunya. Ya. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.